Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat Isya dan salat sunnah tarawih yang berbahagia, izinkan saya menyampaikan beberapa informasi terkait program Ramadan di Masjid As-Siddiq sebagai berikut. Pertama, untuk salat sunnah tarawih malam hari ini yang akan bertindak sebagai imam ialah Al-Mukarram Bapak Ustadz Thohir Rosani. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Kedua, sebagai informasi pendapatan infak canceling pada hari ke-18 Ramadan 1446 Hijriah 17 Maret sebanyak 180.000 serta total sementara canceling tarawih terkumpul sebanyak 4.005.000. Kami dari DKM As-Siddiq mengucapkan jazakumullahu khairan katsir. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membalas dengan rezeki dan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Ketiga, kami mengucapkan terima kasih kepada RT 04 yang telah menyediakan takjil berbuka puasa di Masjid As-Siddiq. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membalas kebaikannya. Amin ya rabbal alamin. Serta untuk jadwal yang akan menyediakan takjil esok hari yakni tanggal 19 Maret yaitu RT 05. Dengan dari itu dipersilakan. Keempat, di luar agenda program yang telah kami cantumkan dalam backdrop pada halaman depan Masjid As-Siddiq, berikut informasi beberapa program terkait. Yang pertama ada program Nuzul Quran yang dilaksanakan pada hari Rabu 19 Maret 2025. Insya Allah besok akan dilaksanakannya peringatan Nuzul Quran. Yang kemudian ada Qiyamul Lail, Itikaf dan Sahur bersama yang akan dilaksanakan pada setiap malam di 10 hari terakhir. Selanjutnya kami mengajak jamaah Masjid As-Siddiq yang mempunyai keluasan rezeki dan ingin ikut berinfak di bulan Ramadan. DKM As-Siddiq mengadakan program donasi diantaranya program sabar, santunan berkah Ramadan kepada duafa, para guru ngaji dan yatim piatu yang insya Allah akan dilaksanakan pada 23 Maret 2025. Yang selanjutnya program pengadaan mobil ambulans untuk digunakan keperluan jamaah warga RW 14. Di samping itu perihal donasi paket program sabar dan pengadaan ambulans sejumlah 100.000 per paketnya. Adapun update mengenai program sabar hingga hari ini terkumpul sebanyak 140 paket dan untuk program ambulans sebanyak 308 paket. Kami dari DKM As-Siddiq mengucapkan jazakumullahu khairan katsir. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membalas dengan rezeki dan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Bagi yang hendak ingin berdonasi paket sabar dan pengadaan ambulan bisa menghubungi Bapak Deden Komarudin, Ibu Lia atau pengurus masjid dan kewilayahan di RW 14. Dan terakhir dalam pelaksanaan sholat sunnah tarawih pada malam hari ini kami memohon kepada seluruh jamaah untuk senantiasa mematikan alat komunikasi, handphonenya dan bagi para orang tua yang membawa anak-anaknya agar tetap diawasi supaya saat pelaksanaan sholat sunnah tarawih berjalan khusyuk. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa aqimus shalah wa atuz zakah. Al-ayah. Sidang jamaah tarawih yang berbahagia, yang sama-sama mengharapkan ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita panjatkan kepada Allah pada saat ini kita masih mendapatkan anugerah hidup, nikmat yang tak terhingga yang kita rasakan sehingga kita bisa atau dapat kita melaksanakan ibadah khusus pada malam ini untuk sholat tarawih dan sebagainya. Juga kita
tetap syukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan berupa nikmat sehat, iman dan Islamnya, juga kesempatan sehingga kita pada hari ini bisa berkumpul kembali untuk melaksanakan salah satu ibadah pada malam Ramadan, termasuk pada malam ini. Tentunya kita mengharap, berdoa kepada Allah, semoga semua amal ibadah kita yang telah kita laksanakan pada bulan Ramadan ini dan sedang kita lakukan pada bulan Ramadan ini, dan juga yang akan kita lakukan insya Allah pada bulan Ramadan ini, tetap ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin jamaah sedang tarawih yang Allah muliakan, sebelum kita melaksanakan sholat tarawih pada malam ini tanggal 18 bulan Ramadan atau 18 Maret pada malam ini, sementara kita mengkaji dulu salah satu ayat Allah yang berkaitan dengan zakat. Sesuai dengan saya diberi hak oleh panitia pada malam ini untuk sama-sama membicarakan atau menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan zakat. Walaupun saya yakin dan percaya hadirin jamaah, tentang zakat itu sudah bukan masalah baru. Tentunya sudah biasa kita lakukan, khusus zakat fitrah itu setahun sekali tentunya. 1 tahun yang lalu kita melaksanakan mengeluarkan zakat fitrah. Alhamdulillah bulan ini pun kita insya Allah melaksanakan perintah Allah untuk melaksanakan, melakukan, menunaikan zakat fitrah. Sebab perintah ini tidak lepas atau tidak jauh dari perintah sholat. Ayatnya juga bersambungan. Aqimus sholah, berikanlah oleh kamu sholah. Ayat berikut atau berikutnya, wa ati'uz zakah, tunaikan zakat. Malam hari ini sebentar kita sama-sama mengkaji tentang zakat yang insya Allah kita akan mendapat atau dituntut oleh Allah dan Rasulnya untuk melakukan kewajiban itu. Pada dasarnya hadirin rahimakumullah, kewajiban zakat itu sama dengan kewajiban sholat. Artinya kalau tidak ditunaikan, ya tentunya kita melanggar aturan Allah. Hanya teknik dan cara yang berbeda. Kita sama ketahui bahwa yang namanya zakat itu hal-hal yang berkaitan dengan harta. Dan zakat itu ada 2 jenis. Kita maklumi bahwa pertama ada zakat fitrah, yang kedua zakat mal. Yang sama-sama keduanya ini merupakan salah satu kewajiban yang harus kita laksanakan. Zakat fitrah dilakukan khusus pada bulan Ramadan. Zakat mal boleh dilakukan dalam bulan Ramadan dan juga boleh di luar Ramadan. Zakat mal itu zakat harta yang kita miliki, aset harta yang kita miliki, dengan aturan-aturan tertentu. Kalau zakat fitrah itu zakat yang mesti dikeluarkan pada khusus bulan Ramadan, dengan jumlah tertentu, dengan syarat-syarat tertentu,
dan teknik sebagainya, seperti hal-hal kita lakukan tiap bulan Ramadan. Oleh karena itu, ada perintah zakat itu adalah baik itu diperintahkan oleh Allah langsung dalam Al-Quran atau juga Al-Hadis. Dalam surat At-Taubah ayat 103, Allah menyatakan, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah dari harta mereka untuk sedekatan, untuk zakat. Zakat itu disebut juga sedekah. Karena sedekah itu ada sedekah yang sifatnya sunat, ada sedekah wajib. Sedekah sunat yaitu sedekah yang biasa kita lakukan, yang tidak ditentukan jumlah dan waktu dan sebagainya. Kalau sedekah wajib yaitu disebut zakat. Zakat itu sedekah yang hukumnya wajib dikeluarkan pada waktu-waktu ditentukan dan juga besaran yang telah ditentukan dengan cara-cara dan syarat-syarat tertentu. Hadirin rahimakumullah, pada malam ini kita khusus membahas tentang zakat fitrah. Dan memang tema yang panitia berikan untuk hak saya sampaikan adalah pemberdayaan umat dalam rangka melaksanakan zakat fitrah. Atau bisa dibalik, pemberdayaan zakat fitrah untuk umat manusia atau untuk semua umat. Hadirin rahimakumullah, hal-hal yang berkaitan dengan zakat fitrah tentunya kita sudah sama-sama maklum, sudah sama paham. Hanya di sini mengingatkan saja kepada ikhwan-ikhwan sadayana, wargi-wargi sadaya, hal-hal yang berhubungan dengan zakat fitrah itu tidak lepas dari pertama hukum. Tadi disebutkan zakat fitrah itu hukumnya wajib. Aturan-aturan yang telah dijelaskan oleh Al-Quran dan ditetapkan oleh Rasulullah itu merupakan sebuah ketetapan dan hukum yang tidak bisa dielakkan. Itu merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan. Oleh karena itu, pada malam ini kita mengajak kepada ikhwan-ikhwan yang lain, baik itu saudara, tetangga, dan ikhwan yang lainnya, mengingatkan untuk menunaikan ibadah zakat fitrah pada bulan ini. Mumpung masih ada kesempatan. Nah itu, jadi saya mengingatkan. Karena hukumnya wajib. Seperti ada hadis yang disampaikan melalui Ibnu Abbas. Rasulullah bersabda, "Parodo Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, zakatul fitri tuhrotal lisoimi watu matal lil masakin." Rasulullah mewajibkan atau memfardukan zakat fitrah itu yang berfungsi sebagai membersihkan jiwa bagi orang-orang yang saum, ya termasuk kita. Tuhrotal lisoimi, membersihkan diri kita yang melakukan ibadah saum. Nah yang kedua, fungsi zakat fitrah itu adalah watu matal lil masakin, memberi makan kepada fakir miskin. Itu hanya dua fungsi utama dari zakat fitrah itu. Terkadang kita melakukan ibadah saum ya belum sempurna gitu. Masih kadang-kadang lupa kita berkata-kata yang kotor, berkata-kata yang sia-sia.
dan kejahatan-kejahatan yang lain yang dilakukan selama kita bulan saum. Walaupun itu tidak membatalkan saum, tapi akan mengurangi nilai-nilai ibadah saum. Nah, akhirnya hal-hal seperti itu dibersihkan melalui ibadah zakat fitrah. Fitrah itu diri kita, bersihkan. Nah, itu fungsi yang pertama dan yang kedua. Jadi hal yang berhubungan dengan zakat fitrah itu ada hukum dan ada fungsi. Ada pula yang namanya amilin, sudah kita biasa dan sudah disiapkan. Kemudian ada istilah muzaki. Muzaki itu isim fa'il. Kalau dalam tasrif, muzaki itu isim fa'il atau pelaku. Artinya kita yang melakukan zakat atau kita yang mengeluarkan, memberikan, menunaikan zakat fitrah. Itu namanya muzaki. Alhamdulillah kita termasuk golongan muzaki semuanya, yang dituntut untuk melakukan, wajib untuk melakukan ibadah, menunaikan zakat. Berikutnya ada juga istilah mustahik. Sebaliknya, kalau mustahik itu isim fa'il juga, artinya pelaku yang berhak menerima. Jadi ada yang mengeluarkan zakat itu, ada yang menerima, ada haknya untuk menerima. Siapa itu? Orang-orang termasuk golongan yang 8 asnaf itu, orang muzaki. Oleh karena itu, mustahik dan muzaki ini mesti ada di dalam pengelolaan zakat fitrah. Ada hadis menyatakan bahwa al-yadul ulya khairum min yadis sufla. Tangan yang di atas lebih bagus daripada tangan yang di bawah. Ya, tentunya tangan yang di atas itu pemberi yang mengeluarkan zakat, termasuk muzaki. Jadi nilainya kata Rasulullah itu lebih bagus daripada mustahik, daripada penerima. Al-yadul ulya khairun, lebih bagus min yadi supla, dari tangan yang ada di bawah, penerima. Itu digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Jadi ada muzaki, ada mustahik, kemudian ada lagi barang yang harus dikeluarkan. Barang apa itu yang harus dizakatkan? Yaitu makanan pokok yang kita konsumsi tiap saat. Ya, kalau di Jawa Barat umumnya, di Pulau Jawa itu makan padi, beras, nasi. Nah, beras itu adalah bahan nasi. Kalau dulu di Arab tentunya ada kurma. Di kita tidak kurma, tapi makan sehari-hari adalah beras. Jadi barang yang dizakatkan itu berupa makanan pokok, berupa beras di kita sudah biasa. Dengan nilai jumlahnya adalah 2,5 kilogram. Boleh dengan uang, boleh. Asal sesuai dengan nilai harga beras yang dikonsumsi setiap saat. Biasanya kita mengkonsumsi beras 15.000, berarti kali 2,5 kilogram sekitar 37,5. Dibulatkan jadi 40, kurang lebih sekitar itu. Itu barang yang harus dikeluarkan zakat sebagai zakat fitrah. Hadirin rahimakumullah. Siapa saja yang harus diberikan atau yang dizakati? Nah, itu bagi keluarga yang punya anggota keluarga yang wajib itu mengeluarkan zakatnya adalah kepala keluarga. Termasuk anak kecil, anak kita yang dewasa, anak kita yang remaja, anak kita masih anak-anak, anak kita masih balita. Bahkan para ahli fuqaha
Anak yang masih dikandung juga sudah diwajibkan untuk dibayar zakatnya oleh orang tuanya. Nah itu. Kalau kita punya keluarga ada 4, bapak, ibu, anak 2, ya 4 kali 2,5 kg beras. Diimbangkan dengan harga diuangkan, tinggal kalau rata-rata 40.000 seorang, kali saja 4. Itu tidak besar sebenarnya. Yang dikeluarkannya juga 1 tahun 1 kali. Sedangkan kita mengkonsumsi beras atau mengkonsumsi makanan tiap saat, tiap waktu. Nah, Allah menekankan itu, mewajibkan untuk berzakat fitrah itu ringan sebetulnya. Hanya 1 tahun 1 kali kita berzakat fitrah. Kemudian hal-hal yang berkaitan dengan zakat fitrah itu juga waktu. Zakat fitrah dikeluarkan tidak sembarang waktu. Khusus waktunya pada bulan Ramadan. Kapan? Mulai Ramadan, berakhir sampai akhir Ramadan. Sampai dibagikan oleh amilin sebelum menunaikan sholat Id. Begitu contoh Rasulullah. Jadi waktunya tidak sembarang. Tidak bisa mengeluarkan zakat fitrah pada bulan Rajab atau Jumadil Awal. Tidak bisa. Tidak sembarang gitu. Tentukan waktunya. Dan yang terakhir tentunya hal-hal yang berkaitan dengan ibadah zakat fitrah itu jangan lupa tujuan niat kita melakukan ibadah fitrah itu hanya semata-mata ikhlas karena Allah dan mengharapkan ridho Allah dan mengharapkan diterima amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala melalui amilin yang dibentuk oleh kita. Jadi amilin itu lembaga yang mengkoordinir, menampung, menerima, bukan menerima zakat tapi menerima titipan dari dari mujaki untuk disampaikan kepada mustahik. Itu amanat. Jadi amilin itulah yang mengelola tentang mekanisme zakat fitrah. Insya Allah pada bulan ini nampaknya sudah siap, ada meja untuk menerima titipan zakat fitrah untuk disampaikan kepada yang berhaknya atau mustahik zakat, khususnya yang ada di lingkungan RW 14 atau jamaah yang ada di Masjid As-Siddiq ini. Demikian, mudah-mudahan hanya sebagai peringatan saja, mengingatkan saja. Mudah-mudahan amaliyah zakat kita ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.